Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu, dan ia menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka,
"Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Orang lumpuh dipulihkan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya,
Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Namun, anggur yang baru hendaknya dituang ke dalam kantong yang baru pula. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat."